pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah, hari ini kita mulai pelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita mau belajar pewarnaan rambut. Sebelumnya, Ibu mau buat dulu absensi. Kita absen dulu ya. Maria Simanjuntak. Hadir Bu. Devi Siaan. Hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita pewarnaan, saya mau nanya dulu tentang pelajaran kita yang semalam, pencucian dan pratata. Ada pertanyaan tentang pencucian dan pratata? Nggak ada? Baiklah, kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Judulnya adalah melakukan pewarnaan rambut. Elemen kompetensinya melakukan teknik proses pewarnaan rambut. Kenapa langsung melakukan teknik proses pewarnaan rambut? Karena semalam kita sudah belajar tentang pencucian rambut dan pratata. Oke? Jadi kita baca dulu sedikit tentang pewarnaan rambut ya. Pewarnaan rambut adalah pengecatan rambut. Pewarnaan rambut atau pengecatan rambut adalah sebuah praktek mengubah warna rambut. Alasan utamanya adalah untuk kecantikan, untuk menutup rambut uban atau putih. Udah jelas? Jelas ya? Jadi setelah kita mengetahui apa itu pewarnaan rambut, kita juga harus perlu tahu apa-apa aja alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan dalam pewarnaan rambut adalah 1. Handuk hitam. Udah tahu ya, ini handuk hitam. 2. Ini cape. Cape ini gunanya untuk menutupi tubuh atau baju kita dari kotoran-kotoran waktu pas pengaplikasian pewarnaan rambut. Yang ketiga adalah kuas cat. Ini adalah kuas cat. Ya, yang keempat ini apa namanya? Ini namanya mangkok cat. Yang kelima ini namanya apa? Cap bebek ya. Yang keenam itu ini termasuk bahan ya. Sepertinya itu aja. Dan bahan-bahan untuk pewarnaan rambut adalah 1, yang pertama pastinya cat rambut ya. Cat rambut ini terserah mau merek apa terserah, yang penting bagus. Yang kedua itu adalah sarung tangan, karena sarung tangan ini sekali pakai buang, itu termasuk bahan. Yang kelima adalah shampoo dan conditioner. Itu aja bahan-bahannya. Lalu untuk proses langkah-langkah pewarnaan rambut, 1. Kita harus mengidentifikasikan kulit kepala sensitif apa tidak dengan pewarnaan rambut, dengan cara mengoleskan pewarnaan rambut ke belakang, ke bagian belakang telinga. Kita tunggu 5 sampai 10 menit untuk mengetahui apakah dia sensitif kulit kepalanya atau tidak. Kalau tidak terjadi perubahan apa-apa, misalnya kemerahan atau bengkak, berarti kulit kepalanya aman, tidak iritasi, tidak sensitif. Oke? Kedua, tentukan warna sesuai keinginan customer atau pelanggan. Yang ketiga, campurkan cat rambut yang terdiri dari krim cat dan peroxide yang tersedia. Yang keempat, cuci rambut customer tanpa conditioner. Yang kelima, keringkan rambut. Yang keenam, parting rambut menjadi 4 bagian. Yang ketujuh, mulai mengaplikasikan pewarnaan rambut pada customer mulai dari rambut paling bawah bagian belakang. Lalu setelah itu aplikasikan cat rambut sampai seluruh rambut selesai dicat. Yang kedelapan, tunggu sampai rambut 30 sampai 40 menit. Lalu dicuci dengan shampoo dan dikondisionerkan. Setelah itu kita lakukan pengeringan rambut
dan peratata rambut sesuai dengan keinginan customer. Jadi di sini ada 8 langkah untuk melakukan pengaplikasian rambut. Di buku ada, boleh dilihat dan dipelajarin. Mana yang kurang jelas dalam langkah-langkahnya ada? Nggak ada? Oke. Jadi sebelum kita mulai praktek nanti, saya mau simulasi sedikit tentang langkah-langkahnya biar kita tidak bingung ya. Oke, sini dulu. Maria Simanjuntak agak maju ke depan sini. Maju ke depan biar kita mulai, biar saya jelaskan sedikit tentang langkah-langkah pengecatan rambut. Ya. Sebelumnya tadi yang pertama, kita oleskan sedikit pewarnaan rambut ini ke bagian belakang telinga. Ini ke bagian belakang telinga si customer ya. Untuk mengetahui apakah kulitnya itu sensitif atau tidak terhadap cat rambutnya, atau bisa kita langsung tanya si customer, dia sudah pernah nggak melakukan pewarnaan rambut. Kalau sudah pernah, tidak ada masalah, tidak ada bengkak atau tidak ada iritasi, boleh kita lanjutkan teknik pewarnaan rambutnya. Jadi yang pertama itu kita buat handuk ke bagian punggung si customer ya. Ini seperti biasa, seperti kayak kita pencucian rambut ya. Lalu yang kedua, kita gunakan cap. Cap ini gunanya untuk menutup tubuh atau baju dari cat rambut waktu kita melakukan proses pewarnaan rambut. Ini capnya. Lalu yang keempat, kita campurkan cat rambut. Ini cat rambut. Biasanya kalau satu kotak cat rambut ini terdiri dari 2 bagian, yaitu satu krim pewarnaannya, satu lagi peroxide-nya. Jadi ini kita campurkan ke dalam wadahnya. Wadahnya ini mangkok cat. Cara pencampurannya 1:1. Jadi kalau 1 botol krim pewarnaannya, berarti ini peroxide-nya juga 1 botol. Atau kita bisa menggunakan nanti kita gunakan timbangan untuk timbangan digital yang kecil itu untuk melihat perbandingannya. Kalau misalnya ini kita tuangkan ke dalam mangkok 100 gram, berarti ini juga kita timbang ke dalam mangkok 100 gram. Itu contoh untuk definisi penggunaan pewarnaan krimnya ya. Lalu setelah itu kita campur catnya. Setelah kita campur catnya, customernya kita cuci rambutnya. Setelah kita cuci, kita keringkan. Lalu rambut kita bagi menjadi 4 bagian. Seperti pelajaran kita sebelumnya, 4 bagian parting ya. Bagian depan 2, bagian belakang 2. Bagian depan 2, bagian belakang 2. Bagian depan 2, bagian belakang 2. Ingat ya, cara pembagian rambut seperti pelajaran kita sebelumnya. Kita cat pakai cat bebek. Rambutnya panjang, jadi harus kita gulung. Bagian sampingnya juga harus kita cat biar rapi, biar tidak terganggu waktu proses pengecatannya. Lalu sebelum kita mengecat, kita pakai dulu sarung tangan. Kita pakai sarung
bagian belakang rambut yang paling bawah. Kira-kira 2 cm. 2 cm. Dua ketebalannya ini loh, 2 ya, 2 cm. Tidak boleh juga terlalu tebal. Karena nanti pada saat pengaplikasian cat rambutnya bisa tidak rata. Jadi hasilnya tidak maksimal. Jadi 2 cm ketebalan rambutnya. Kita turunkan menjadi 2. Lalu kita aplikasikan cat rambut ini. Kita buat jarak dari kulit kepala dan rambut kira-kira 1 cm. Tidak boleh mengenai kulit kepala ya. Kita buat pengaplikasiannya berjarak 1 cm dari kulit kepala. Kita aplikasikan cat rambutnya mulai dari atas sampai ke ujung rambut. Lalu kita ratakan dengan menggunakan teknik jepit ya, jepit dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kita jepit begini untuk meratakan cat rambutnya. Dijepit tapi jangan dijepit tekan. Hanya untuk meratakan cat rambutnya. Begitu teknik pengaplikasiannya ke rambut sampai kita lanjutkan sampai rambut selesai semua dicat. Lalu selesai rambut semua dicat, ini contohnya selesai rambut sudah kita buat pengolesan catnya ya. Ini kita ikat, kita gulung lagi rambutnya supaya tidak tergerai, supaya rapi. Kita tunggu proses penyerapan warnanya ke rambut 30 sampai 40 menit. Setelah 30 sampai 40 menit, si customernya kita cuci dan rambutnya kita keringkan dan kita tata sesuai dengan keinginan si customer. Dia mau rambutnya dicatok, di blow dry atau di curly, itu terserah permintaan dia ya. Sampai di sini sudah paham teknik dan cara-caranya? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Silakan kembali ke tempat. Maria. Oke. Baiklah. Sampai di sini pelajaran kita teknik pengaplikasian pewarnaan rambut. Ada yang kurang mengerti? Ada yang perlu ditanyakan? Proses pewarnaannya, tekniknya, teknik pengaplikasiannya ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau nanya dulu ya. Karena semua sudah mengerti, jadi ibu mau nanya. Sama ini, Maria Simanjunta. Coba sebutkan apa arti dari pewarnaan rambut? Pewarnaan rambut adalah sebuah praktek mewarnai rambut. Alasan utamanya adalah untuk kecantikan, untuk membentuk rambut, uban, dan putih. Oke, bagus. Jadi teknik pewarnaan rambut ya. Yang kedua, Devisiaan. Coba sebutkan peralatan yang kita gunakan untuk teknik pengaplikasian warna. Mangkok cat, kuas cat, cat bebek, cat. Oke, ya itu aja bahan-bahannya. Peralatannya, bahan-bahannya shampoo, conditioner, tentunya cat rambut juga. Oke, ini juga bahannya termasuk ya, salah satunya karena ini bahan yang kita gunakan habis pakai buang. Jadi itu aja pelajaran kita tentang teknik pewarnaan rambut, teknik pengaplikasian pewarnaan rambut. Ada lagi yang perlu ditanyakan yang kurang jelas? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya sudah membuat tadi pertanyaan, tugas untuk kalian lakukan di rumah. Besok boleh dibawa kembali ke sini ya. Jawabannya harus benar, tidak boleh salah. Oke, itu tugasnya harus dibawa besok biar nilainya bagus. Baiklah, kalau
Kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugasnya. Sebelum kita pulang, baiklah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.